Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tersana yang saya hormati, kemudian Ibu Sri dari Kepala BPP Kecamatan Tersana yang saya hormati, anak-anakku sekalian yang saya banggakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bertemu, bisa berkumpul, dan insya Allah akan mendapatkan ilmu yang baru ya untuk peningkatan pengetahuan kita. Sholawat serta salam senantiasa kita curah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kelak kita diberikan syafaatnya, amin amin ya rabbal alamin. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, pada hari ini ya ada kegiatan tentang pengelolaan program yang berdampak pada murid ya, yang mana nanti tujuannya kalian bisa mempraktekkan di kehidupan nyata. Nah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Tersana, kemudian dilanjutkan dengan materi kegiatan yang akan disampaikan oleh Ibu Sri dari Dinas Pertanian Kecamatan Tersana. Untuk sambutan yang pertama kepada Ibu Kepala Sekolah SMP Negeri Tersana, kepada yang terhormat Ibu Siwi Sitorosmi, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Sri, Ketua BPP Kecamatan Tersana, yang saya hormati Bapak Junedi Abdillah SPD selaku guru dan CGP Angkatan 7, yang saya cintai dan banggakan anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 2 Tersana. Pada pagi hari yang baik ini, marilah kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana kita masih diberikan kenikmatan, yaitu nikmat iman, nikmat sehat, nikmat berkumpul kembali bersama rekan-rekan kita di sekolah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di akhir zaman. Aku, kita patutlah berbahagia pada hari ini karena terutama kalian akan mendapatkan ilmu baru. Mungkin ini tidak didapatkan oleh siswa lain di sekolah lain, atau bahkan di sekolah ini juga tidak semuanya mendapatkan. Maka kalian patut bersyukur. Ya, di sini kalian bisa lihat pengelolaan program pemanfaatan akar bambu sebagai PGPR. Sudah pernah dengar sebelumnya PGPR? Belum? Sama ibu juga baru dengar. Ya, maka dari itu ini adalah kesempatan yang berharga, yaitu untuk mendapatkan ilmu yang baru, ilmu yang nanti kita akan terapkan untuk memanfaatkan lingkungan kita, ilmu yang nanti akan kita pakai untuk membuat lingkungan kita menjadi lebih baik. Kita lihat plant growth promoting Rhizobacteria. Nah, itu kepanjangannya. Jadi penanaman tumbuhan gitu ya Pak, pertumbuhan tanaman yang mendukung atau menstimulus Rhizobacteria. Rhizobacteria itu apa? Bakteri pada akar. Ya, nanti kalian akan mempelajari lebih lanjut dengan Ibu Sri dan Pak Junedi. Caranya gimana? Terus manfaatnya apa? Mari kita dukung bersama, dan Ibu harapkan ini tidak hanya menjadi bahan seminar saja, tidak hanya menjadi paparan di ruangan ini saja, tapi bisa dilaksanakan lebih lanjutnya ya Pak. Khususnya karena ini kita punya modal lingkungan yang tumbuhannya subur, ya. Tumbuhannya subur, kalian bisa lihat di depan, di belakang, di samping,
banyak semak-semak, rumputan yang bisa dimanfaatkan untuk dijadikan pupuk misalnya. Kalau di sini menggunakan medianya yaitu bambu, akar bambu. Nanti mudah-mudahan kedepannya bisa dikembangkan bersama untuk semak-semak, memanfaatkan rumputan, kemudian yang tadinya mungkin banyak semak belukar, rumputan yang tidak terpakai bisa dimanfaatkan untuk pembuatan pupuk. Ya, tentu saja ini sangat bermanfaat. Kita tidak bisa menyepelekan ilmu tersebut. Mungkin kalian mikir, wah kenapa aku tak orang jadi petani? Ya, bukan berarti kalian harus jadi petani, tidak. Kalau misalnya menanam di rumah, bikin taman di depan kelas, itu kan bisa dimanfaatkan, ya. Dan ini adalah tidak ada ilmu yang tidak berguna, tidak ada ilmu yang sia-sia. Jadi nanti kalian ikuti dengan baik langkah-langkah apa yang harus lakukan dengan baik, dengan tertib, ya. Karena manfaatnya adalah untuk kita semua. Dan Ibu berharap sekali lagi bahwa ini nanti diaplikasikan atau digunakan dalam pemanfaatan lingkungan sekolah kita, agar lingkungan kita menjadi lebih baik, lebih bersih, lebih indah. Begitu yang Ibu harapkan. Sekali lagi mohon diikuti dengan baik. Selamat belajar. Kemudian ditunggu nanti hasilnya seperti apa perubahannya di lingkungan sekolah kita. Demikian yang dapat Ibu sampaikan. Sebelum Ibu tutup, ada ini apa ya, hadis atau jargon, sayangilah yang ada di bumi, maka yang ada di langit akan menyayangimu. Ya, kalau kita menyayangi lingkungan kita, memanfaatkan lingkungan kita dengan baik, maka yang ada di langit itu tentu saja malaikat Allah dan lain sebagainya itu akan menyayangi kita. Begitu ya. Kalau kita memberikan sesuatu yang positif, maka kita juga akan mendapatkan sesuatu yang positif juga. Ya, demikian yang dapat Ibu sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya. Ya, jadi anak-anakku sekalian yang saya banggakan, itulah sekilas kegiatan hari ini, bahwa tujuan kita melaksanakan kegiatan hari ini adalah bagaimana memanfaatkan lingkungan yang ada. Saya harapkan kalian ini nanti bisa benar-benar memanfaatkan aset-aset yang terbengkalai atau yang tidak terpakai di lingkungan SMP Negeri 2 Kersana. Di antaranya adalah beberapa rumputan yang ternyata bisa dijadikan pupuk. Nah, oleh karena itu nanti dari pihak ahli dan dari pertanian akan mengajari kalian supaya hasilnya benar-benar maksimal. Selanjutnya untuk acara kegiatan saya pasrahkan sepenuhnya kepada Ibu Sri, namun sebelumnya marilah kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kepada Ibu Sri dari pertanian kami persilakan. Terima kasih Kak Jemaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Kepada yang terhormat Kepala Sekolah SMP Negeri 2 Kersana beserta karyawan dan siswa-siswinya,
selalu dalam studi dan kehidupannya nanti. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu. Yang pertama Mas sudah pernah ketemu saya. Yang pertama ya, beberapa bulan yang lalu saya juga pernah kesini ngajar tentang biosaka dan pemanfaatan lingkungan hidup. Alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu lagi. Mudah-mudahan nanti bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Mungkin hari ini masih belum terbayang nanti manfaatnya apa ya untuk masa depan saya. Tapi siapa tahu justru sesuatu yang tidak kita sangka ternyata itu adalah sumber rezeki buat kita. Tidak ada ilmu yang sia-sia. Salawat serta salam senantiasa kita panjatkan kehadirat Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita termasuk umatnya yang akan mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Sebelumnya saya mau meralat sedikit. Nama saya Sri Mulyati, tapi bukan kepala BPP ya. Saya bukan kepala kantor, kebetulan saya ditugaskan sama Pak Kepala untuk mengisi programnya Pak Junaid ini. Jadi saya anak buah, bukan kepala. Hari ini kita mau bikin aksi tentang PGPR. Tadi sudah dijelaskan sedikit sama Bu Kepala Sekolah bahwa PGPR itu pemacu pertumbuhan tanaman. Nah, jenengan jangan adik-adik jangan berpikir pemacu pertumbuhan tanaman berarti saya harus ke sawah. Nanti saya akan prakteknya ke sawah. Tidak, ini PGPR ini bisa dimanfaatkan dari tanaman dalam bentuk benih. Misalnya kita mau nyemai, misalnya dapat bunga biji apa, biasanya mau nanam apa, bunga apa yang pernah bunga matahari misalnya ya. Nah, sudah pernah nanam bunga matahari dari biji? Belum. Kalau di IPA ada ya menumbuhkan biji ya. Nah, itu nanti bisa dibandingkan yang tidak menggunakan PGPR dan yang menggunakan PGPR. PGPR ini bisa untuk memacu pemecahan biji. Kalau adik-adik nanti misalnya mau menyemai bunga matahari, bisa direndam pakai PGPR ini untuk biar cepat. Yang tadinya mungkin tumbuhnya 3-5 hari, ini 2 hari sudah bisa tumbuh. Memang kalau di petani, bapak-bapak kita, mungkin mbah-mbahnya adik-adik, biasanya rendam benih padi ya sebelum disebar. Sering lihat atau sering bantu? Lihat saja. Ada yang bantu? Ya, kalau mau rendam benih itu bisa menggunakan ini PGPR. Mungkin kan ini mau musim tanam lagi ya. Mau juga nanti mau minta ke Pak Junaid untuk merendam benih. Bisa dibandingkan yang menggunakan PGPR dan yang tanpa PGPR. PGPR ini karena bakteri dari alam, bukan hanya ada di bambu saja, tapi juga ada di alang-alang atau di rumputan lain. Jadi kita bisa memanfaatkan tumbuhan yang kelihatannya tidak bermanfaat, motor-motori, terus apa ya, bikin gelap. Ternyata akarnya di dalamnya ada mikrobakternya, bisa kita manfaatkan.
mungkin kalau rizobakter pernah ada di IPA yang tanaman yang mengandung rizobakter apa saja? Atau bibit akar? Apa saja tanaman yang mengandung bibit akar? Lupa? Apa? Kacang tanah, semua tanaman yang kacang-kacangan biasanya ada akarnya dicirikan dengan ada butir-butiran. Nanti kita praktek, berhubung nanti kita prakteknya rada lama. Ini nanti Pak Junid sudah merendam akar bambu. Kita akar bambunya harus direndam selama 24 jam ya. Nanti kita gunakan direndam dengan air steril, bisa air rebus tapi dingin, bisa air isi ulang, tidak jadi masalah. Nah, nanti kita panaskan air untuk merebus bahan-bahannya. Karena nanti pencampurannya setelah dingin, maka tadi saya nyalakan dulu ini. Ada yang mau bantu saya praktek? Apa? Gimana Pak Junid? Bareng-bareng aja. Ya. Ini adik-adik hadap ke sini ya. Anu aja. Apa? Di meja aja. Di meja ya. Boleh. Meja. Anu bikin kelompok aja. Bikin kelompok di 1, 2, 3 ini jadi satu aja. 1, 2, 3 jadi 3 kelompok. Mejanya digabungin jadi satu kan. Iya Tom, gabung jadi satu meja. Oh nggak apa-apa, ini satu. Lancar. Nah ini mau buat PDPL itu bahan-bahannya di samping rendaman akar bambu sebagai sumber bakteri rizobakter, juga ada kapur siri. Kapur siri itu untuk pemacu ya. Nah, nanti dikasih air. Terus ini ada apa? Gula itu untuk makannya bakteri. Ternyata bakteri itu butuh makanannya manis, yang rasa manis yang nah ini ada apa ini? Ya, dedang ya. Ada dedang. Nanti dicampurkan. Biar lancar terus. Terus yang terakhir ini apa? Coba biar hancur. Pokoknya biar hancur total, biar kayak cat itu loh. Biar nyatu, hancur total. Biar Ini bahan selanjutnya ini ada yang tahu ini apa? Terasi. Kita mau masak ya. Nah, kita masukkan semuanya di air mendidih.
dimasukkan ya. Ini dimasukkan ke sini ya, adik-adik. Salah satu alat aja. Ya, sudah semua bahan tadi dimasukkan ke sini dimasak. Monggo siapa yang mau? Perwakilan. Ya. Biar kelihatan aku yang praktek. Iya. Bertiga boleh, bertiga sini. Perempuan. Oke. Bilang untuk kartu. Tenang, kita praktek masak. 3, berarti 2 lagi. Ya. 3 itu ya. Lagi satu lagi yang penting ya, Pak. Si ambang boleh disiasatin ambang. Selanjutnya gulanya dimasukkan. Gulanya enggak jadi dan segitu ya, Pak. Ya, tes gitu aja. Kapur sirinya sudah ada yang hancur? Iya, nanti baunya kurang enak. Semua bahan dimasukkan ke situ ya. Traksinya itu baunya enak banget. Ya karena pupuk organik. Iya, kalau pupuk organik yang banget bau, apalagi ini nanti difermentasikan selama 2 minggu. Tapi nanti kalau difermentasikan selama 2 minggu, baunya nggak seperti ini. Baunya seperti tape. Jadi nggak apa ya, bau menyengat. Empat apa ya? Iya. Apa ini aja? Biar cepet ini. Belikan di toko-toko sudah ada dikemas, sudah dikemas. Kalau ini dijual secara di kalangan aja, Pak, di kalangan pribadi itu 1 liter 20.000. Minimal ini 1 liter 20.000. Kebanyakan si pengguna ini adalah para petani yang mau memacu tanamannya agar cepat tumbuh.
bakteri yang dimasukkan, yang difermentasikan. Setelah 7 sampai 14 hari bisa jadi puluhan ribu bakteri. Karena memang dengan adanya penggunaan tetes tebu, ini dikasih tetes tebu dan gula, bisa sebagai perkembangbiakannya bisa maksimal. Ini mas yang cowok ini nanti minta tolong dikeluarin dari sini ya, airnya dimasukkan ke sini aja. Monggo mas, ada yang bisa bantu saya? 2 orang, boleh 3 orang, nggak apa-apa. Ya, biar yang laki-laki dia praktek. Masukkan ke sini. Kamu yang nyari, kamu yang ngomongin. Ini dari akar bambu yang direndam selama 24 jam. Biar selesai Akar bambunya itu bersih dari tanah tapi tidak boleh dicuci. Hanya diketek-ketekkan biar tanahnya hilang. Nanti enggak, kalau ini mah enggak. Kalau ini segar. Yang salah satu ciri utama tadi memang bau. Sudah dingin belum yang di hadapan adik-adik? Dingin ya? Kalau sudah dingin, silakan bawa ke sini, dimasukkan, dicampurkan ke air biar PDPN-nya. Ayo masukkan ke sini. Biar bersih ya mas. Iya dicampurkan. Ini kita campurkan yang tadi kita rebus. Bibir es. Nggak ada. Sarung ya? Sarung buat kesini ya? Apa di kesini jadi nanti kupatnya? Nanti di luar terus diaduk ya? Oh di sini. Di luar nggak apa-apa. Kalau kuahnya yang banyak. Kalau
Adik-adik ada yang aslinya desa Pendek? Nggak ada. Pendek ke sana. Ya. Nah, kalau di Pendek ke sana itu kelompok taninya sudah bikin seperti ini setiap musim. Kemarin 2 minggu yang lalu sudah bikin, tapi poster tergantung dari petani mau butuhnya apa, maka kelompok taninya akan bikin. Nah ini kan sudah tersambut semua, kemudian kita fermentasikan, ditutup. Nanti setiap pagi dibuka ya Pak, tadi tidak dibuka, cuma dikeluarin, dikeluarin, nanti ditutup lagi 7 sampai 14 hari. Kalau ini jadi memang baunya menjadi lebih wangi, terus ada belum-belumnya seperti ini. Ini setelah 14 hari bisa dimanfaatkan. Mungkin nanti kalau praktek tambahan begini itu Pak, kita bisa SMP2 bisa coba antara yang menggunakan air biasa dan yang menggunakan PGPR. Kalau yang sudah alhamdulillah lebih cepat pertumbuhannya menggunakan PGPR. PGPR ini memang perlindungan tanaman dari awal. Bisa untuk tanaman sopa yang di depan juga nggak jadi masalah. Atau mungkin mau membuka lahan ini daripada kosong Pak. Biasanya ditanam apa? Ini udah lama nggak ditanam. Guru-guru yang dulu pas namanya Pak terus kadang jago sama kawan. ya, ini bisa dimanfaatkan untuk semua jenis tanaman dari mulai bunga sampai tanaman tahunan sampai misalnya tanaman semusim seperti tanaman seperti tadi. Nah, ini kan Pak Junet sudah menyediakan kemasan, tinggal nanti dikasih label ya Pak, nanti dikasih label. Ini bisa untuk menarik konsumen atau menarik kita, jadi mau menggunakannya ada informasi apa-apa saja tentang pemanfaatan PGPR. Ini kita tidak hanya terpacu dengan akar bambu ya, akar alam-alam bisa, atau kita bisa menggunakan dari akar kacang tanah ya, dalam jumlah yang gunakan kecil-kecil ya akar kacang tanah. Dari penjelasan tadi ada yang masih pengen diskusi? Silakan, ada yang mau ditanyakan? Atau saya yang mau bertanya? Ya. Bahan-bahan apa saja yang digunakan untuk pembuatan PGPR? Ya, monggo Pak Junet mungkin bisa nyari siapa yang ya Ayo, salah satu sukarelawan siapa? Ayo. Gula, ya, terasi, air, ya, terus itu alat, bahannya. Alat dengan bahan itu beda ya Nak ya. Kalau alat itu bisa digunakan lagi, kalau bahan berarti habis terpakai. Ya, monggo, Ya. Mas. Yo, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Bahannya. Bahannya apa saja? Pol tebu, tetes tebu. Ada sebu. Ya, mbak-mbaknya. Ya, Ya. Coba satu perwakilan satu gen, terus rampung sudah ya. Terus ya gue sekarang. Ya, Pak. Ya. Bahan-bahannya. Gula. ada semua ya. Iya, bukan dedek. Bukan tol. Ya, ada gula, ada pekatul,
ada terasi itu bisa diganti dengan roiko. Kalau roiko itu baunya tidak lebih menyengat dari terasi. Atau kalau mau pengen baunya harum, baunya enak itu pakai beef atau ekstra daging sapi itu baunya lebih harum daripada terasi. Bisa digunakan itu. Terus gula tadi ada tebu. Ada biangnya apa? Biang PGPR. Ya. Yang utamanya PGPR itu kan bakterinya ada di mana? Iya, ada akar bambu tadi akar bambu. Jadi yang utama adalah akar bambunya. Kalau semua bahannya ada, akar bambunya tidak ada, ya bakterinya tidak akan terbentuk karena memang bakterinya berasal dari akar bambu. Masih lanjut nomor berikut Pak. Cukup? Ini tadi kita habis praktek, nanti 7 sampai 14 hari adik-adik bisa melihat, terus nanti bisa mungkin mau memanfaatkan untuk uji coba, bisa minta ya Pak? Iya. Bisa minta. Mungkin di rumah punya anggrek, punya melati, punya tanaman apa saja bisa untuk biar tunasnya cepat, pertumbuhannya cepat bisa pakai PGPR ini. Hari ini kita dapat ilmu tentang PGPR, zat pengatur tumbuh untuk tanaman. Mudah-mudahan suatu saat nanti adik-adik ini bisa merasakan manfaatnya. Mungkin besok kalau penelitian atau jadi mahasiswa kayak misalnya jurusan IPA kan tetap aja kita butuh hal-hal seperti ini. Nah, mudah-mudahan ilmu kita yang pagi hari ini dapatkan bisa bermanfaat untuk selanjutnya. Akhirnya waktu sudah sangat siang. Harusnya hari ini santai ya. Jadi adik-adik waktunya bisa digunakan untuk belajar lebih dari biasanya. Ya biasanya mau main, ternyata ini ada pelajaran yang lain yang tidak dipelajari di sekolah. Artinya di sekolah secara mata pelajaran. Kurang lebihnya saya mohon maaf, barangkali ada salah satu kata atau perbuatan saya yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu dan adik-adik. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.